Modiar, kena lagi. Citra AHY dibanting kadernya sendiri. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di siort.com. Apa yang saya sukai ketika menulis tentang Partai Demokrat dan para petingginya, apapun isinya, ujung-ujungnya selalu bikin ngakak. Dulu, di masa menjelang Pilpres 2019, kita dihibur dengan lawakan Jenderal Kardus oleh politisi Demokrat. Seakan mereka mau musuhan sama koalisi partai yang mengusung Prabowo Sandiaga dan mau bergabung dengan koalisi partai yang mengusung Jokowi Maruf Amin. Ujung-ujungnya sekedar drama. Akhirnya terpaksa bergabung ke sana. Mungkin sudah kepepet karena tidak bisa lagi bergabung ke sini. Sekarang pun, kalau ada petinggi Partai Demokrat yang bersuara, entah itu SBY, AHY maupun istrinya AHY, pasti jadi bahan olok-olokan politik. Entah ketika SBY bilang Tuhan tidak suka, atau ketika dia berdoa di Twitter, atau ketika istri AHY, istrinya itu, ikut-ikutan berlagak mbak politisi, berusaha menyindir atau menyentil, ujung-ujungnya diketawain lagi sama netizen. Sampai harus memblokir netizen atau menggembok akun medsosnya. Kalau AHY, dia pidato pun pasti bikin beberapa orang ketawa, dengan gerakan tangan yang tidak bisa diam, seperti anak kecil membaca puisi. Itu standar deh isinya. Gimana ya? Orang yang tidak punya pengalaman, tapi berasa bisa ngurus negara. Misalnya ketika AHY bicara soal penurunan indeks demokrasi di Indonesia, mengacu pada data dari lembaga asing. Ini dibahas AHY pada bulan April lalu. Menurut AHY, penurunan demokrasi itu disebabkan oleh praktik-praktik tertentu yang melukai perasaan masyarakat, terutama dalam mengekspresikan dirinya. Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam bersuara, dan lain sebagainya. Jelas AHY. Ketika BEM UI mengeluarkan meme Jokowi, The King of Lip Service, Partai Demokrat ikut memanfaatkan momen itu dengan menyebut pihak kampus tidak boleh jadi alat istana membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Beberapa hari lalu, AHY juga membawakan pidato kebangsaan sebagai bagian dari peringatan 50 tahun lembaga CSIS, Center for Strategy and International Studies. Ada banyak hal yang dibahas AHY, salah satunya soal demokrasi. AHY melayangkan kritik soal pasukan Basar yang katanya merupakan bagian dari post-truth politik. Politik yang mengorkestrasi fitnah, hoaks, dan pembunuhan karakter secara membabi buta. Mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun jadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya. Ucapnya. AHY juga menyebutkan bahwa media massa bisa jadi kunci melawan politik post-truth. Itu. AHY juga berusaha menyentil pemerintah soal kritik dari Partai Demokrat yang kerap disalahartikan sebagai serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Pemerintah, ujar AHY, sebaiknya studi mendengarkan langsung suara hati rakyat di akar rumput. Intinya kan karena namanya memakai kata Demokrat, maka Partai Demokrat berusaha tampil sebagai pihak yang menyuarakan suara rakyat, anti pembungkaman, dan mendukung kebebasan berpendapat, sampai beberapa kali digaungkan oleh AHY. Nyatanya, kader Demokrat sendiri mempolisikan seorang ASN yang dianggap menghina SBY dan AHY. Kejadian ini terjadi di Lamongan, Jawa Timur. ASN dengan inisial nama Eva merupakan ASN di Kabupaten Lamongan. Dalam beberapa postingannya di Facebook, Eva dianggap secara terang-terangan melakukan penghinaan. Beberapa contoh screenshot bisa dilihat di video dari Kompas TV di bagian akhir tulisan ini. Misalnya Eva menuduh SBY korupsi dan mengeruk keuntungan selama menjadi presiden. Dilansir suara.com, ada pula contoh postingan Eva di Facebook. Misalnya, saya sangat prihatin melihat anak ini selalu memframing dirinya jadi pemimpin yang terlihat bersahaja. Baru kali ini saya melihat ada kakak pembina pakai tongkat komando. Dalam Islam bisa dikategorikan dia tidak bisa menerima qadarullah. Selalu berhalu. Mungkin ini karma dari bapaknya yang memporak-porandakan negeri ini selama 10 tahun. Ketua fraksi Demokrat Lamongan, Sugeng Santoso, menyebut postingan Eva itu menyakiti hati para kader Partai Demokrat. Juga dianggap dapat memperpecah kesatuan anak bangsa. Karena SBY adalah mantan presiden yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sehingga kritik yang dibuat Eva dianggap menghina keluarga SBY. Loh, kok dipolisikan? Mengapa tidak dilihat dan klarifikasi dulu? Seperti kata AHY, jangan disalahartikan dulu. Kalaupun merasa tidak benar,
kenapa tidak diklarifikasi saja di media, seperti yang disebut AHY sebagai fungsi media di dalam demokrasi kan? Sebelumnya membela orang yang mengkritik, begitu dirinya dikritik kok langsung ngamuk. Emang Presiden Jokowi pernah mempolisikan orang-orang yang memfitnah beliau dengan narasi PKI, anti-Islam dan sebagainya yang jauh lebih buruk dari postingan FA itu? Hade, para kader ini pun seakan menafikan semua perkataan AHY soal demokrasi. Jika yang mengkritik SBY langsung dipolisikan, gimana nanti jika AHY yang benaran jadi presiden? Berharap rakyat bisa menyampaikan suaranya dengan bebas. Capek-capek AHY berpidato soal demokrasi, akhirnya malah dibantah sendiri oleh kelakuan kadernya. Lucu kan? Selalu dari kura-kura.